Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Miss akan menjelaskan tentang pertumbuhan hewan pada tema 3A, subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Kalian silahkan dibuka bukunya halaman 86. Oke teman-teman, jadi untuk pembelajaran 5 ini nanti kita akan belajar tentang daur hidup nyamuk. Yo, siapa yang pernah tahu bagaimana daur hidup nyamuk itu? Nah, pada saat musim penghujan, ketika ada genangan air di mana-mana, air yang menggenang itu dapat digunakan sebagai sarang nyamuk. Nyamuk itu sebagai salah satu jenis serangga. Nah, pada beberapa jenis nyamuk, gigitannya itu dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit malaria dan demam berdarah. Mari kita simak bagaimana sih daur hidup nyamuk itu. Oke, jadi daur hidup nyamuk itu diawali dari telur nyamuk. Kemudian setelah beberapa saat telur nyamuk itu akan berubah menjadi jentik nyamuk atau larva, nama lainnya. Nah, larva ini akan berubah menjadi pupa, kemudian akan berkembang lagi menjadi nyamuk dewasa. Nah, setelah kita belajar secara singkat tentang bagaimana daur hidup nyamuk, tugas kalian coba dibuka di halaman 86. Di situ kalian disuruh melengkapi bagaimana daur hidup nyamuk dengan kata-kata yang tersedia. Jadi di situ kan ada kata-kata yang dikotakin warna biru. Jadi nanti kalian bisa melengkapinya di kalimat yang kosong, begitu. Kemudian, nih, untuk materi yang berikutnya, coba kalian bisa disimak pada halaman 87 ya teman-teman. Pada halaman 87, di situ disediakan sebuah cerita. Teman-teman, silakan untuk disimak baik-baik ceritanya ya. Nanti tugas kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawah cerita. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Selain nyamuk, masih ada banyak lagi jenis serangga di sekitar kita. Ada capung, kupu-kupu, dan juga belalang. Nina gemar sekali membaca buku tentang kupu-kupu. Dari buku tersebut, Nina jadi tahu berbagai jenis kupu-kupu dari seluruh dunia. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang sangat indah. Nah, berbeda dengan Nina, Deli ternyata lebih suka membaca buku tentang tanaman bunga. Meskipun berbeda buku kegemaran, mereka sering membaca buku bersama. Nina senang mendengarkan cerita Deli tentang tanaman bunga yang ia baca. Deli juga senang ketika Nina menunjukkan gambar jenis kupu-kupu yang sangat disukainya. Nina dan Deli saling menghargai kegemaran masing-masing. Sikap saling menghargai membuat mereka tetap hidup rukun. Nah, di sini ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Jadi, dari cerita yang sudah Miss sampaikan, silahkan dijawab apa perbedaan Nina dan Deli. Jadi kita melihatnya berdasarkan cerita ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Nina dan Deli untuk menghargai perbedaan tersebut? Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat sikap tersebut? Jadi sikapnya Nina dan Deli itu manfaatnya seperti apa? Begitu ya teman-teman. Kalau misal masih ada hal yang masih kurang dipahami, silakan langsung hubungi Miss Santuti dan Miss S. Nah, setelah kita belajar bersama-sama pada pembelajaran 5, mari kita lanjutkan untuk belajar di pembelajaran 6. Silakan kalian bisa sembari dibuka pada halaman 90. Nah, jadi di halaman 90 itu ada sebuah teks cerita. Oke? Coba kalian bisa perhatikan gambar yang pertama. Jadi di situ ada beberapa buah makanan. Nah, biar makanannya itu tidak dihinggapi oleh lalat,
makanan yang disediakan oleh ibu kalian akan ditutupi dengan tudung saji. Kenapa? Karena jika tidak ditutupi dengan tudung saji, maka makanannya itu akan dihinggapi oleh lalat atau hewan yang lainnya. Lalat adalah hewan yang membawa penyakit karena suka hinggap di tempat-tempat yang kotor. Jadi kita dapat sakit perut jika makan makanan yang dihinggapi lalat itu. Di biasanya lalat itu hinggap di sampah, di tempat-tempat yang kotor lainnya. Begitu. Jadi hati-hati kalau misal ada lalat. Nah, di sini Miss akan jelaskan bagaimana lalat itu berkembang biak. Jadi lalat berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Kemudian lalat bertelur di tempat yang hangat, misalnya di atas timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka. Telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva atau belatung. Larva memakan apa yang tersedia di sekitar kita. Larva lalu berkembang menjadi pupa. Pupa adalah sejenis kepompong. Setelah 4-5 hari lalat ini akan keluar dari dalam pupa. Nah, seperti itu teman-teman untuk proses perkembangbiakan dari lalat. Oke, setelah kita bersama-sama belajar tentang bagaimana daur hidup lalat, kemudian kita lanjutkan ya untuk di bagian berikutnya, yaitu pada halaman 91. Nah, di situ ada sebuah penugasan untuk membuat poster. Jadi pada teks cerita di halaman 90 ada hal-hal penting apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Nah, kemudian kalian buat rangkuman dalam bentuk poster. Poster ini nanti berisi sebuah gambar atau tulisan. Jadi nanti di posternya itu ada gambar beserta tulisannya. Gitu. Jadi tulisan dalam poster adalah informasi penting yang ditulis secara singkat serta jelas. Kalian dapat membuat poster pada sebuah kertas karton atau kertas HVS juga diizinkan. Nah, tuliskan informasi-informasi yang ada di postermu. Meliputi yang pertama ya, harus ada daur hidup lalat. Jadi nanti di posternya digambarin daur hidup lalat itu seperti apa. Kemudian tempat hidup lalat. Jadi tempat hidup lalat itu kan tadi di tempat-tempat yang kotor. Jadi nanti bisa digambar apakah itu di tempat sampah atau di mana. Ya, kemudian dikasih keterangan bawahnya. Kemudian yang ketiga, bahaya yang ditimbulkan dari lalat. Jadi akibat adanya lalat, misal lalat itu menginggap di makanan, kan akan menyebabkan kita sakit perut, begitu. Kemudian poin yang keempat, cara mencegah terserang penyakit yang disebabkan oleh lalat, yaitu dengan cara apa kita lakukannya. Nah, untuk poin yang terakhir, kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan. Jadi nanti ada satu statement yang bisa kalian tuliskan untuk mengajak teman-teman biar bisa hidup bersih. Seperti itu. Jadi nanti hiaslah postermu sepenarik mungkin. Kemudian nanti kalau misal sudah selesai bisa dikumpulkan di Miss Esther maupun Miss Santuti ya. Maksimal pengumpulan hari Senin. Begitu teman-teman. Nah, untuk pembelajaran yang terakhir kalian bisa disimak pada halaman 92. Jadi di situ ada sebuah gambar. Nih, Miss sudah kasih contoh. Di situ ada gambar di mana seorang pengendara motor membuang sampah sembarangan di dekat jalan raya. Menurut kalian, bagaimana saranmu jika melihat peristiwa gambar yang ada di samping? Jadi kita sedih ya kalau misal melihat ada orang sembarangan buang sampahnya di tepi jalan. Padahal jalannya itu digunakan untuk pengendara umum. Kita melewati setiap harinya. Nah, sarannya jika seseorang membuang sampah harus dibuang di tong sampah atau di tempat pembuangan khusus sampah. Begitu dengan tujuan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Demikian tadi penjelasan dari Miss Santuti dan Miss Esther.
Apabila ada hal yang masih kurang dimengerti, silahkan langsung hubungi untuk kelas 3A kepada Miss Santuti dan untuk kelas 3B ke Miss Esther. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya.